ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi tertipu ya. Tertipu orang yang menyembah berhalanya nanti nggak ngakuin. Aku menyembah kamu, aku di neraka ya kamu ikut aku gitu. Maksudnya kan dia ingin ke surga, ingin ditolong. Ternyata menipu dan menjadi musuh. Mengapa menjadi musuh? Ya kan kita ingin ke surga. Ini malah ke neraka dan dia mengingkari. Aku tidak berarti menolong kamu dulu. Aku menyesatkan kamu, kamu aja mau. Hati ya, ini surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Jadi ingat, siapa saja menyembah cincinnya, gunung, togut, berhala, maka berhala-berhala itu akan mengingkari kalian. Akan menjadi musuh yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Lah kembalinya ke neraka. Panasnya amat panas. Mengerikan. Dinginnya neraka itu bisa menghancurkan tubuh. Kalau dingin kan kedinginan. Tapi dinginnya itu bisa hancur tubuh. Coba pernah pegang dry ice? Nah, siapa yang kuat pegang dry ice? Yang kalau dikasih ke air dia menjadi awan. Pegang itu, kebakar tangan. Padahal kan dingin. Apalagi neraka es. Jadi dinginnya saja menghancurkan tubuh. Panasnya sama. Nah, gitu ya. Jadi dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi, sebodoh-bodoh orang adalah orang yang tersesat di ujung perjalanan. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi orang yang paling bodoh. Ini pernah terjadi di zaman Bani Israel ya. Ada seorang ulama bernama Barsiso. Barsiso ini punya murid puluhan ribu orang. Dia punya cacat dalam maksiat. Digoda setan. Barsiso, kamu itu kalau maksiat aja, ya. Ini habis singkat nih. Kalau maksiat aja, dosamu sedikit, pahalamu masih lebih besar. Dan kamu menurutku tidak sempurna, ya, karena kamu belum pernah merasakan maksiat. Setan, pergi. Datang lagi, istiqomah dia menggoda manusia. Lama-lama apa maumu? Ya kamu kan apa? Ulama nggak sempurna. Akhirnya jadi harus apa? Coba deh maksiat. Maksiat apa gitu? Pikir-pikir, berzina berkaitan dengan orang lain. Membunuh ada orang lain. Berjudi bareng-bareng orang lain. Yang sendirian minum khamar. Tapi kata si iblis, jangan di sini. Ke kampung maksiat.
Jangan pakai pakaian ulama, pakai pakaian orang biasa, menyamar. Begitu pakai pakaian orang biasa, muridnya nggak ada yang kenal. Jalan. Sampai di kampung maksiat. Ada kafe kalau sekarang. Pedagangnya perempuan. Entah janda, entah apa, punya anak. Duduk di situ. Ya orang nggak pernah ke situ. Orang baru nih gitu kan. Ya udah langsung disediain minum ini gitu kan. Apa sih? Sloki, gelas, mangkok. Diminum. Wah, pahit nggak enak. Gitu kan. Oh, orang baru. Belum. Coba. Coba lagi. Wah, lama-lama. Teng, mabok. Belum mabok, belum. Pusing. Terus lihat perempuan ini. Dia bujangan kan, perkosa. Kalau anaknya nangis, bunuh. Namanya juga iblis. Ya, dibocorin. Sampaikan ke tentara, diambil sama tentara saat itu. Katakanlah dihukum. Ya namanya orang ulama, ya udah ngaku aja kan. Itu dosanya apa? Mabok, berzina, membunuh. Jadi apa yang paling ringan? Mabok, sisa dulu. Misalnya 80 cambukan. Zina, lebih berat. Kemudian karena bujangan dicambuk lagi. Yang berat membunuh, dibunuh lagi. Saat itu dibunuhnya di kisos. Dengan apa? Disalib. Udah disalib. Artinya dosanya dihapus. Menjalani hukum Allah. Datang lagi tuh setan. Gimana Barsiso? Gitu. Kamu, ya aku. Kamu ingin bebas? Iyalah. Gimana kalau murid-muridmu mendapatimu kamu busuk di tiang salib? Murid-muridmu mencari gitu. Aku harus bebas gitu. Kamu ingin bebas? Iya. Mana caranya? Kamu harus gampang. Sembah aku. Aku dalam keadaan begini. Bayangkan aku. Konsentrasi. Begitu kamu sudah meyakini aku, anggukkan kepalamu. Gampang. Disalib gitu Pak. Konsen gitu. Semedi lah istilahnya konsen. Tek. Mati langsung. Mati dalam keadaan soul. Di ujung yang padahal ketika menjalankan hukum tadi sudah dihapus dosanya. Iya. Nah, hati-hati itu ya. Iya. Jadi kita mesti istiqomah dari kemusyrikan, tinggalkan dari kemusyrikan. Istiqomah mengaji. Mengaji adalah modal dari bertakwa. Kerjakan sekarang juga. Jangan tunggu esok. Abi, apakah sama orang yang musyrik dengan orang yang kafir? Oh gitu. Jadi gini, dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi dari golongan ahli kitab, siapa? Yahudi, Nasrani. Golongan yang kedua, musyrikun, penyembah berhala. Mereka nggak punya Tuhan, Tuhannya berhala. Jadi dia tidak menyembah Allah. Itu golongannya. Ya, dari Yahudi, Nasrani, itu ahli kitab, dan penyembah berhala. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Misalkan gitu kan penyanyi terus banyak fansnya gitu. Oh, Terus foto-foto disimpan fotonya. gitu Itu fansnya ya. itu kira-kira nih apa termasuk musyrik? Iya, Terus iya. yang penyanyinya juga yang dipuja-puja Anak-anakku gitu. bertiga ini ahli nyanyi.
Iya, Bi. Abi ada foto kalian di rumah? Masa sih, Bi? Abi. Ya, Abi punya CD kalian. Alhamdulillah. Sekarang jadi murid Abi. Luar biasa ini. Jadi gini ya, ngefans ya. Fans itu dalam istilah Islam adalah muhibbin, pengikut. Orang yang mencintai kiainya. Kalau fans itu, kalau fans kan biasanya artis ya. Nah, muhibbin itu kepada ulama. Ngefans itu kepada artis. Kalau muhibbin kepada ulama. Nah, ngefans pada seseorang harus dilandasi dengan iman kepada Allah. Gitu. Ini orang soleh gitu ya. Kita ngefans sama dia gitu. Pakaiannya ditiru baik, kelakuannya ditiru baik gitu. Jadi bukan ngefans, memuja. Iya. Kalau muhibbin itu mengikuti. Mengikuti kebaikan orang itu. Jadi ngefans pada seseorang harus dilandasi ya, iman kepada Allah. Ini kan secara tidak langsung kalian kan muhibbin. Iya. Ya, mencari ilmu ke Abi. Abi juga muhibbinnya ulama-ulama. Abi ngefans sama ulama-ulama besar. Abi nggak nyampe ke sana dapat ustadz yang ngajarin Abi. Iya. Gitu kan. Yang nggak boleh itu mengkultuskan. Seperti kisah Khalid bin Walid. Ini bisa kita ambil pelajaran. Bahwa Khalid bin Walid itu masih muda, jago perang, ahli strategi. Dulu yang mengalahkan pasukan kaum muslimin. Begitu masuk Islam, wah luar biasa dia. Nah, kaum muslimin itu bikin puisi, memuja Khalid. Selalu berharap Khalid jadi panglima. Kenapa? Setiap memimpin jihad pasti menang. Sampai Umar bin Khattab khalifah waktu itu gelisah. Wah, ini umat ini sudah syirik ini, bisa syirik ini. Memuja Khalid bahwa kemenangan itu di tangan Khalid bukan di tangan Allah. Maka dipanggil ke Madinah dalam memimpin peperangan. Benar, baik, saya panggil. Saya dipanggil. Dibereskan dulu pasukan. Kamu ganti pemimpin. Aku dengan beberapa orang menghadap Umar. Sampai di Madinah, kemudian ditanya sama Umar, bla 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 bla, kamu dipecat. Ya Amirul Mukminin, saya terima. Boleh bertanya? Boleh. Kenapa alasan memecat saya? Kamu tidak punya kesalahan, tapi aku khawatir umat memujamu. Oh, cuma gara-gara itu. Pertanyaan kedua, saya boleh bertempur, tetap berjihad? Boleh. Tapi kamu jadi pasukan biasa, berangkat. Dalam pertempuran, semangatnya seperti panglima perang. Kemudian, ya teman, sahabatnya dulu. Khalid, kamu bertempur seperti panglima perang. Padahal kamu kan dipecat, direndahkan seolah-olah. Senyum, subhanallah. Aku berjihad bukan karena Umar, karena Allah. Nah, kalau orang sekarang dipecat, dendamlah inilah. Kalau Khalid enggak, alhamdulillah. Tapi aku boleh berjihad, silakan. Dan semangat jihadnya tidak mengurangi kalau dia sebagai pahlawan. Nah, semoga kita pandai mengambil ini ya. Artinya sebagai muhibbin juga jangan